Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi darin amin. Faslun wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a. Pasal syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Ahadha, yang pertama al-islamu, Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiri, maka tidak wajib sholat orang atas orang kafir. Illa sholat, kecuali dia sholat. Ya tadi al-asri. Astagfirullah ya. Al-asri ya. Wala tajib sholat al-kafiril asri, maka tidak wajib sholat terhadap orang kafir yang asli ya. Kafir tulen dulu. Ya. Kafir tulen ya. Makasih tersijat. Fala yajibu alaihi qada'uha, maka tidak wajib juga dia tidak wajib untuk mengqadanya iza aslama, jika dia Islam, dia masuk Islam. Wa amal murtadu, maka adapun murtad fatajibu alaihi sholatu, maka wajib atasnya untuk sholat wa qada'uha dan qada'uha yang ada ilal islami, ketika dia masuk Islam. Wasani, dan yang kedua al-wuluhu baligh. Wala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin, maka tidak wajib sholat itu atas anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Walakin yumaroni, tetapi dia disuruh biha untuk melaksanakannya pada saat ini setelah umur 7 tahun. Kemudian sholat tamyiz jika dia udah sampai tamyiz. Wah, udah waktunya mumayyiz, usia mumayyiz 7 tahun ya. Ilan hasad tamyiz biha wa illa, maka jika fa ba'da tamyiz, maka jika in hasad tamyiz biha wa illa fa ba'da tamyiz, ataupun kalau tidak dia itu setelah mumayyiz. Enggak, wa illa ba'da tamyiz wa yadribani ala tarkiha pada kamali asri sinan ya. Ketika dia udah menghasilkan tamyiz atau setelah mumayyiz ya, dan dia itu dua anak tadi dipukul ketika kalau dia meninggalkannya setelah usianya 10 tahun. Wasal itu, dan yang ketiga al-aqlu, berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib ala majnunin atas orang yang gila orang gila ya. Wa qauluhu, dan perkataan wa hadut taklif, perkataannya hadut taklif, batasan taklif. Itu pembebanan ini fi badin sahih. Wa huwa badut taklif. Wa huwa hadut taklif, dan ini adalah batasan taklif ya. Baik, kita bahas ini dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjutkan kajian kita Fathul Qorib. Babnya sekarang tentang sholat. Basicnya ini tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi wajibnya sholat itu ada 3 ya. Syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam itu wajib sholat ya. Kalau nggak sholat dia hukumnya kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan orang munafik itu adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkanlah dulu dia sudah kafir. Ya, gitu. Jadi orang kalau nggak sholat jatuhnya dia jadi kafir ya. Jadi jangan main-main ya, walaupun misalnya dia udah mengucapkan syahadat ketika sholat
namanya dihukumkan kafir karena apa, dia nggak sholat. Ya walaupun mungkin secara zahir dia muslim, ya secara zahir muslim karena dia pernah mengucapkan syahadat, tapi dari ukuran ketaatan terhadap syariat dia jatuhnya kafir. Nah gini, orang yang kafir asli, ya yang kafir asli artinya yang nggak pernah mengucapkan syahadat, dia itu nggak boleh sholat. Kalau dia sholat ya cuma jumrat doang, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah maka dia itu tidak wajib sholat dan tidak perlu mengqadhonya kalau dia masuk Islam. Ya, berapa banyak dia harus mengqadhonya ya. Misalnya dia kafirnya itu 50 tahun taruhlah dipotong masa nggak wajibnya itu 15 tahun, berarti kan 35 tahun kali sekian hari sekian rakaat dan sebagainya, banyak banget. Maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhonya kalau dia masuk Islam. Nah kalaupun orang murtad kan artinya tadinya dia Islam, terus dia kafir, ya misalnya selama setahun dia itu masuk agama Kristen misalnya ya, kemudian dia masuk Islam lagi, setahun ini dia terhitung punya kewajiban sholat juga, ya artinya ketika dia Islam lagi maka yang setahun itu dia kudu rapel Pak. Ya Maaf Ustaz, ya emang boleh kalau misalnya kita Islam nih, ya kan? ya Kita keluar dari Islam, misalnya Kristen. Murtad itu. Nah, terus balik lagi ke Islam. ya boleh. Berarti main-main kan Pak? Ya Memang di dalam Al-Quran sebenarnya yang kafir beriman kafir lagi itu ya disebutkan itu kan main-main. iya, Ya, menambah cuma akan menambah. artinya begini, kalau misalnya seorang pernah murtad, apakah boleh dia masuk Islam lagi? Ya boleh, dan harusnya begitu. Nah, cuma habis itu jangan balik lagi. Nah kalau udah balik lagi itu udah mempermainkan agama, nggak dimaafin gitu. Ya, jadi Tapi terus yang kedua dia baru boleh tobat. Ya masih bagus itu Bagus lah. berarti Ya, maksudnya dia dari Islam, Kristen. menyadari itu berarti. Terus masuk lagi ke Islam. Nah, terus Kristen lagi. Nah, terakhirnya itu dia belum masuk Islam lagi, belum tobat Ya asal udah, benar. ya lebih baik begitu ya, lebih baik begitu. Kalau dia mau sebimbang. Ya mungkin ada pertimbangan dulu, istilahnya masih Islam barangkali masih Iya. ngambang itu sehingga masuk Islam Ya, lagi terus ya. nah Itu bisa dua hal jadi yang terakhir tapi Ya, belum tobat ya, itu beda beda lagi. gitu. Sama. Yang dihukumkan adalah yang terakhirnya itu. Oh. Ya, yang dihukumkan yang terakhir. Terakhirnya. Pada akhirnya dia itu tetap dalam keislaman, itulah yang dihitung oleh yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala keseriusannya itu. Cuma kalau pertanyaannya apakah setelah orang misalnya murtad kemudian bolehkah dia Islam lagi, ya boleh, dan sebaiknya Harusnya itu seharusnya dia balik lagi ke Islam. Ada. Jadi balik lagi ketika dia murtad, dia ardos syariat itu tetap jalan. Ini kan artinya dia di sini ada halal kafir asli ya. Kalau kafir asli itu nggak berjalan argo syariat itu. Tapi kalau kafir karena murtad, maka argo syariat itu tetap berjalan. Ketika dia Islam lagi, dia harus membayar sholat sebanyak, mengqadha sholat sebanyak waktu dia kafir. Kalau dia kafir setahun, ya kali aja 365 hari kali 5 waktu, itu udah tuh 17 rakaat. 17 rakaat. Kalau dia kafir dari bayi, dari lahir terus tobat di usia tua harus kodok juga. Enggak, Ya, itu tadi yang enggak, itu namanya kafir asli. Pertama Mas Bari ya. Ya, bapaknya orang tuanya kafir. Ya. Terus pada umur 50 tahun Hidayah dia. dia mendapat hidayah. Nah, Itu. Nah, selama 50 tahun itu enggak berlaku, argo syariat itu enggak berlaku. Enggak. Enggak ada Ketika dia kontrol. masuk sholat Islam,
dia nggak perlu membayar Jadi kodok dosa-dosa sholat langsung selama dihapus, dia kan, kafir. Kafir dan semua dosanya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Karena mungkin perbedaan antara si kafir dan murtad itu kan, kalau kafir kan belum mengenal Allah dengan itu. Iya. Sedangkan yang murtad tadi kan awalnya kan sudah Islam. Iya. Jadi berlakulah syariat yang sudah ditinggalkan. Iya, ya, jadi gitu Mas Barono. Jadi kalau dia asalnya dari bayinya kafir, kemudian dia mendapatkan hidayah, dia tidak wajib tidak perlu dan tidak wajib membayar qadha sholat ketika dia kafir, gitu ya. Nah, yang kedua adalah baligh. Maka anak kecil ini tidak ya baik kecil Yang laki-laki. ketiga ini kan. Yang ketiga apa? Tiga. Puasani Tadi kan pertama sholat Islam. Islam, kedua murtad, ketiga Enggak ini wasani al-bulugh. Yang kedua itu adalah baligh. Nah, baligh maka ada kewajiban sholat bagi anak laki kecil itu sampai dia mumayyiz ya. Jadi anaknya kira-kira antara 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu belum wajib. Tapi kalau sampai dia balik sebenarnya. Nah, kalau umpamanya dia udah 7 tahunan, wajib mah belum. Tapi orang tua udah harus ngebiasain, nyuruh tuh tong, sholat tong gitu. Kalau apa namanya? Kalau jauh gimana? le Ya gitu. bukan le itu Le, gitu. sholat. Ya, tong aja dah. Iya. Tong, sholat tong, gitu kan. Soalnya kalau ngomong Jawa salah mulu. Iya. Tong. Udah kalau nggak Jakarta ngomong Jakarta ya. Iya, tiga. ngomong Jakarta aja ya. Tong, sholat tong. Waktu dia umur, nah itu orang tua udah kudu ngajarin gitu kan. Nah, ketika umur 10 tahun belum disuruh kagak mau juga, itu mah kudu diempos, dicubit, ya dipukul. Ada dipukul ini dalam pengertian memberikan didikan secara lebih ini Udah ekos kasih duit aja suruh sholat. apa namanya kalau umur 7 tahun kan perintahnya dengan menggunakan inian Muru menggunakan mulut. Kalau udah 10 tahun nggak mau sholat juga udah harus ditegesin. Kasih duit. Coba dah, kagak sholat dah. Nah, bapak kagak kasih duit, kayak gitu kira-kira ya. Bukan dalam pengertian dipukul benar-benar dipukul, waduh repot ya. Jadi maksudnya kita tidak perlu memaknainya secara letterlek. Artinya ini adalah ini tindakan tegas kalau anak itu tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Tujuannya itu apa? Supaya terbiasa. Karena waktu jangan pas udah balik itu baru mau belajar sholat, gak repot gitu kan. Nah, pengaruhnya juga ke orang tua. Kalau umpamanya dia waktu umur 6 tahun, 7 tahun udah mulai sholat, pahalanya dapat. Pahala apa? Pahala mendidik ya. Kalau anak itu udah terbiasa ketika dia mayit itu biasa sholat, biasa ngaji, biasa puasa dan sebagainya, itu orang tua dapat jatah karena mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, maka di sini disebutkan tidak wajib apa namanya al-aqlu bukan ya. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu berakal, maka tidak wajib sholat itu bagi orang yang majnun yang gila. Termasuk juga dalam hal ini adalah anak yang berkebutuhan khusus ya, yang kayak anak-anak kayak autis kayak gitu, yang apa namanya, yang berkebutuhan khusus lah ya. Terus saya pernah nanya sama teman saya, wajib nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak akalnya kurang sempurna. Ya, dengan hadis yang rafa'al kula apa? Ya. Rafa'al kolami ya. Nah, salasin ya. Tiga pena itu. Jadi begitu, anak-anak berkebutuhan khusus Rafa'al itu kolami, tidak tidak kena juga taklif syariat gitu. Tapi orang tua tetap harus mengarahkan dia untuk tetap sholat, ajarin sebisa
yang dia jangkau maka ajarin baca Quran, ajarin dengan sholat gitu. Ya walaupun kemudian kalau sholat juga ya begitu, beda dengan sholat anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ya, gitu ya. Tetap harus diajarkan. Itu disebut ini wa hadud taklif, ini adalah batasan taklif. Kemudian sakitun fi badinasil matni wa sholatu al masnunah, dan sholat sunnah itu wa fi badinasi al masnunah khomsun ada 5 al idani 2 id, sholat id sholat id sholatu idul fitri wa idul adha ya. Sholat sunnah itu idul fitri adha idul fitri wal kusufani, 2 sholat kusuf ya, sholatul kusuf syamsi wa kusuful qamari, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, wal istisqa, dan sholat istisqa sholat itu wal sunnah at-tabi'ah bil faraidi, dan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu, wa yubaru anha aidan bis sunnatir rotibati, dan dia diungkapkan dengan namanya sunnah rotibah ya, rawatib. Wahia, dan sunnah rawatib itu adalah sama asyara rakaatin ya, ada 17 ya. Rakaatul fajri 2 rakaat fajar, ini kan subuh. Ini asalnya rokaatani al fajri ya, karena diidofatkan nunnya di 2, jadi rokaatul fajri 2 rakaat fajar. Wa arba'u qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla asri 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'daha warok atani ba'dal maghrib, masa 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib, wa salatu ba'dal isya'i, dan 3 setelah isya. Yutaru bi wahidi min hunna, dengan melaksanakan witir setelahnya. Jadi gitu, Isya, bukan isya witir. iya, Itu 2/1. Jadi kalau setelah sholat isya itu sunnah 2 rakaat ya, setelah itu witir. Nah witir ini terserah mau dikerjakan ketika itu atau nanti pas habis sholat tahajud aja. Kemudian al-wahidah 1 wahya aqallul witri. Nah, 1 rakaat itu adalah sedikit-dikitnya sholat witir. Wa aktaruha 11 rakaatan, paling banyak itu 11 rakaat. Wa waktuhu, dan waktunya ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya, wa tulu isya fajri, dan sampai terbitnya fajar. Walau atar qabla isya'i, maka kalau itu witir sebelum isya amdan aw sahwan, dengan sengaja atau lupa, lam ya'tan bihi, maka enggak sah gitu. Wa ratibul mu'akkadu. Coba dijelaskan tadi. Nah, jadi gini. Jadi witir itu kan paling sedikit adalah 1 rakaat. Paling banyak itu 11 rakaat. Jadi kan waktunya itu setelah sholat isya. Setelah isya ya. Nah kalau dikerjakan sebelum isya, baik dia itu lupa atau sengaja, lam ya'tan bihi, maka kagak sah. Yang sebelum isya. Ya iya itu kan. Bukan witir berarti ya. Bukan witir. Apa namanya? Enggak jelas. Sholat qobliyah 2 rakaat iya. Itu jadi ya lam ya gimana tadi? Lam ya'tan bihi wa ratibul mu'akkad min zalika qulubu asyra rakaatin, dan ratib mu'akkad itu dengan demikian semuanya adalah
asyru rakaatin, ada 10 ya. Rakaatan di qoblal fajri, wa rakaatan di qoblal zuhri, wa rakaatan di ba'daha, wa rakaatan di ba'dal maghribi, wa rakaatan di ba'dal isya'i. Dengan demikian ya, apa namanya, sholat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Kalau tadi kan sebutnya 11 karena dihitung witir 1 rakaat. Kalau tanpa witir maka 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum maghrib ya. sesudah maghrib ya, 2 rakaat setelah isya. Wasalasa nawafil muakkadat ya, ini nanti saja ya. Itu saja barangkali yang kita kaji pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang online, dipersilahkan, atau yang offline juga nggak apa-apa. Ya, gimana? Soal tadi yang kafir terus gitu ya. Ya. Itu di An-Nisa 137 ada yang Ustaz. Gimana? Dan yang otomatis innal ladzina amanu tsumma kafaru Tsumma amanu tsumma kafaru. Iya. Wasdadu Kufran lam wa yakun qulillah. yaghfiru lahum wa la yahdihum sabila. Ya. Sesungguhnya orang yang Iman, kemudian kafir, kemudian iman lagi, pula, kafir. kafir lagi. Dan Allah menambahkan kali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. ya, Tidak setuju. pula menunjuki mereka pada jalan yang benar. Ya. Dan fenomena mukmin terus murtad, kembali lagi ke Islam, murtad lagi, itu disinggung kan dalam An-Nisa 137. Dan fenomenanya banyak ya Ustaz. Ya. Iya. Ya artinya betul mempermainkan, tapi Allah tegaskan ini mereka tidak akan memberi ampunan. Ya. Ya kirolahu. Ya. Itu tambahan. Ya, betul ya. Ini dengan catatan mungkin gini Ustaz Fidat ya. Berapa kali murtad? Apa namanya, dengan catatan dia main-main gitu ya. Iya. Satu. Keduanya kalau misalnya katakan ya ini dalam proses pencarian ya, mungkin yang terakhirnya ya, yang terakhirnya ya, kalau umpamanya pada akhirnya dia menetapkan di Islam gitu ya, maka mungkin yang dihitung adalah terakhirnya. Kalau yang dihitungnya ada misalnya kafir ya, maka yang dihitung adalah kafirnya. Terakhir itu ya. Terakhir. Ya betul, itu yang ada dalam Al-Quran, An-Nisa itu yang sudah dibacakan oleh Ustaz Fidat tadi. Ya, memang fenomena itu banyak ya. Kalau tidak salah juga ada artis ya. Tadinya dia waktu demen sama si Mas Baryono Islam gitu, karena dikecewakan sama Mas Baryono. Akhirnya dia bilang balik lagi kan, sampai sekarang kagak balik-balik. Gua sih nggak Hanifan kayak gitu. Ya, maksudnya biar Mas Baryono girang juga gitu. Ya kan ada artis ya, Iya. lagi tadinya demen si sama si Ano. Halo, Hanifan Komat kita. Ya ada sama artis juga. Ya. Sama artis kan tahu kan siapa artis yang saya maksud ya? Saya tahu lah. Nah, Artis. ada artis tadinya demennya sama si Ano, yang muslim, artis juga aktor. Oh, banyak kalau. Enggak ini Awalnya ada. dia muslim, Ya awal muslim, demen sama aktor. Iman namanya muslim, tapi dikecewakan, akhirnya dia cerai. Terus deket orang itu orang Kristen. Yang Pak Umpang Apa itu? Nah itu yang saya maksud itu dia. Oh. Kasusnya kayak itu ya. Nah sampai sekarang kan dia kagak balik-balik. Balik Kristen yang. Nah itu dia tuh kategori yang model begitu cuma main, Mainkan. mempermainkan gitu. Nah maka yang model kayak begini itu sama tadi yang disebut dalam surat Surat An-Nisa An-Nisa tadi, dia mempermainkan masalah keimanan. Ya udah, dia nggak akan nggak dibukakan pintu hidayah lagi, karena motivasi main-main. Sudah mati begitu. Kafir.
Kenapa? Sambil mati lebih kafir terus. Ya walau alam ya, tetapi kelihatannya ya, sampai yang jelas sampai sekarang kan dia Masih Kristen ya. masih Kristen dan Sabar. sangat Apa Urbak? Bukannya sekarang Islam lagi? Bukan itu enggak, Oh, enggak. sampai sekarang. Kan masih janda sekarang perlu tuh mas. Ambil Mas Mariana. Anggota DPR kan, Ban? Iya. Ya, Kemarin di Iya. Jadi jarah. modelnya yang seperti itu, yang kasus seperti itu maka dia itu tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Tidak akan. wa Ta'ala. Kamu kalau nggak tahu kalau kasus Sudomo dia akhirnya Muslim ya, Muslim kan. Kalau kasus Sudomo kan Ya Islam, terus kawin sama Francisca, ah, Kristen. Kristen nggak balik-balik lagi. Nah kalau kasus Sudomo ya insya Allah husnul khotimah, karena kan di akhir hayatnya kan beliau itu kan Muslim ini Pak Sudomo itu. Nah ya kasus Sudomo ini pada akhirnya Allah memberikan hidayah padanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih Ustaz. Kalau dari Islam terus ke Kristen. Matiin dulu Mas, matiin dulu. Iya. Terus sampai sekarang masih Kristen terus gimana itu tadi? Enggak apa-apa.